Pemirsa, sepekan bergulirnya kasus tewasnya 3 polisi yang diduga ditembak oleh oknum TNI belum juga menemui titik terang. Publik masih menunggu hasil joint investigasi TNI Polri terkait motif dan siapa pelaku penembakan. Dua saksi terperiksa TNI aktif yakni Peltu Lubis dan Kopka Bashar telah mengaku jika mereka adalah pelaku penembakan. Keduanya juga tak menampik jika ada perselisihan uang setoran judi sabung ayam. Koramil hubungan dengan Polsek. Ada uang di wilayah mereka bagi. Ya, itu keterangan ya. Saya tekankan itu keterangan dari saksi. Polisi membantah pernyataan itu dengan berdalih ada upaya mengaburkan fakta sebenarnya karena proses penyelidikan masih berlangsung. Di mana dari ke-13 itu terdapat 4 keterangan saksi, 4 orang saksi yang melihat oknum ini melakukan penembakan. Narasi saling sanggah ini pun membingungkan publik sekaligus memunculkan tanda tanya. Kedua institusi ini dianggap tidak kompak, padahal keduanya telah sepakat untuk joint investigasi. Kompolnas turun tangan dan memastikan pengungkapan kasus ini akan berjalan secara profesional. Kami akan pastikan polisi untuk menerima itu dan menindaklanjuti. Kami pengawas kepolisian, ya kan? Dan dua-duanya akan kena. Ya, yang ngasih duit ke polisi kena, polisinya juga kena, namanya penyuapan. Kalau ternyata polisinya yang aktif minta, namanya pemerasan. Hingga kini, 1 warga sipil ditetapkan sebagai tersangka oleh polisi, sementara 2 oknum TNI aktif yang diduga sebagai pelaku penembakan masih berstatus saksi dan belum ditetapkan sebagai tersangka. Tim TV One mengabarkan. Kami ajak Anda untuk mengupdate kasus TNI tembak polisi di Waikanan, Lampung bersama rekan Pujiansyah yang berada di lokasi. Puji, apa hasil dari penyelidikan joint investigasi kasus ini? Apakah sudah ada tersangka baru? Baik, Rendra Kusuma, Fatima, dan pemirsa TV dimanapun Anda pun berada. Dapat saya kabarkan bahwa pada hari ini atau nanti pada pukul 2 hasil joint team investigation yakni dari Polda Lampung akan memberikan hasil penyelidikan yang dilakukan oleh tim di lokasi maupun pemeriksaan terhadap saksi-saksi, di mana tim Polda Lampung ini telah melakukan pemeriksaan terhadap 13 saksi dan 4 orang warga termasuk salah satu warga sipil yang menjadi tersangka. Mereka diketahui juga melihat 2 oknum TNI tersebut membawa senjata api laras panjang yang juga menembak ketiga korban pada saat penggerebekan di Kampung Karangmanik, Kecamatan Negara Batin, Kabupaten Waikanan pada Senin pekan lalu. Saat ini tim Polda Lampung masih menunggu hasil uji balistik dari beberapa proyektil peluru yang telah dikirimkan ke Puslapor Mabes Polri, di mana proyektil peluru tersebut merupakan terdapat 3 jenis dari 3 jenis senjata api yang berbeda. Sementara untuk 2 orang oknum TNI yang telah diamankan pasca kejadian saat ini masih berada di Denpom Lampung untuk dilakukan penahanan dan statusnya saat ini masih sebagai saksi. Keduanya telah ditahan sejak Senin atau pekan lalu dan telah dimintain keterangan terkait perjudian dan aksi penembakan tersebut, di mana dua kejadian tersebut yakni perkara penembakan dan perkara judi sabung ayam menjadi berkas yang berbeda. Untuk kasus penembakan ditangani oleh Denpom Lampung, sementara untuk perjudian ditangani oleh Polda Lampung. Rendra. Ya, Puji, ini bagaimana status 2 TNI terduga pelaku penembakan ini? Statusnya saat ini bagaimana? Apakah masih saksi? Apakah sudah ditetapkan sebagai tersangka? Seperti apa, Puji? Baik, Fatima. Dari informasi yang saya dapatkan bahwa keduanya masih sebagai saksi. Belum ada peningkatan yang diberikan status oleh pihak Denpom ataupun dari Kodam 2 Sriwijaya.
tim penyidik dari Kodam 2 Sriwijaya ataupun Denpom Lampung saat ini masih menunggu bukti-bukti lain yang kemungkinan masih menunggu bukti hasil uji laboratorium balistik dari proyektil peluru. Apakah peluru tersebut merupakan peluru organik atau peluru dari senjata api rakitan, di mana di lokasi kejadian ditemukan sebuah senjata api laras panjang yang berjarak sekitar 6 km dari lokasi kejadian. Senjata api tersebut diduga dibuang oleh oknum TNI tersebut setelah terjadi penembakan pada saat itu. Fatimah. Baik, terima kasih Puji informasinya langsung dari Mapolda Lampung. Pemirsa, pihak keluarga membantah jika almarhum AKP Anumerta Lusianto menerima uang setoran sabung ayam dan menurut keluarga, Kapolsek Negara Batin itu dikenal sebagai polisi yang sederhana dan rajin ke masjid. Di lorong gang sempit inilah almarhum Kapolsek Negara Batin Kabupaten Waikanan Lampung, AKP Anumerta Lusianto tinggal bersama istrinya di Desa Pajaresuki, Kecamatan Pringsewu, Kabupaten Pringsewu, Lampung. Rumah sederhana ini bukanlah milik pribadi AKP Anumerta Lusianto, melainkan milik istri keduanya. Selama menikah, almarhum belum memiliki tempat tinggal sendiri, baik dengan istri pertama maupun dengan istri keduanya. Almarhum Lusianto lahir di Oku Timur, memulai karir di kepolisian sejak lulusan Bintara tahun 1993 dengan bertugas pertama di Polsek Lampung Barat, kemudian bertugas di Kota Agung dan Pringsewu. Pihak keluarga kaget dengan isu yang beredar bahwa almarhum Lusianto menerima uang setoran sabung ayam hingga puluhan juta rupiah. Padahal, untuk memperbaiki atap genteng rumah yang bocor saja, almarhum belum mampu memperbaiki sendiri. Oh, sama almarhum. Mbak, selama ini sosok dari almarhum sendiri di keluarga seperti apa sih, Mbak? Kalau di keluarga orangnya baik sih, ramah. Terus maksudnya suka bilangin adik-adiknya. Sama lingkungan juga dia nggak sombong orangnya, suka amal gitu. Menurut keluarga, Kapolsek Negara Batin itu dikenal sebagai polisi sederhana dan rajin ke masjid. Ada begitu aja, mungkin ada ketingkatan lah, beli apa. Sama sekali nggak ada ketingkatan. Jadi selama menikah 5 tahun ya cuma gini-gini aja? Gini aja, mau ganti genteng aja nggak jadi. Sebelumnya diberitakan 3 anggota polisi Polres Waikanan tewas saat bertugas melakukan penggerebekan judi sabung ayam di Kampung Karangmanik, Kecamatan Negara Batin, Kabupaten Waikanan, Lampung. Kasus ini masih dalam penyelidikan. Dari Bandar Lampung, Pujiansah, TV One mengabarkan.